Riani, PSI. Beliau tinggal di Jalan Batu Nunggal Elok 1, nomor 40 Bandung. Pekerjaan beliau sebagai konsultan psikolog tumbuh kembang anak Rumah Sakit Al-Islam dan konsultan psikolog Sekolah Ibnu Sina, Kids Potensia, dan Mutiara Bunda. Nah, baik Ayah Bunda, mungkin tidak berlama-lama lagi ya, dan Bu Sel pun sudah ada bersama kita. Kita akan sama-sama menyimak mungkinnya tentang pola asuh selama kondisi pandemi saat ini. Mungkin nanti kita akan tahu tips and tricksnya bagaimana menghadapinya gitu ya. Baik, kepada Bu Seli kami persilahkan. Mangga Bu Seli. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk guru-guru semua ya, guru SD ya di Ibnu Sina semua yang sekarang ibu guru sama bapak guru, juga ayah sama bunda. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya, bertemunya bukan bertemu langsung, tapi kita bertatap muka di media layar kaca yang kita sekarang lakukan karena kondisi yang memang tidak memungkinkan kita bisa langsung bertatap muka ya. Nah, ada permintaan kita pengen bincang-bincang aja nih gitu ya, biar santai lah, kita nggak serius kayaknya nanggapinya seperti apa. Saya hanya ingin akan menyampaikan sedikit materi, itu sebenarnya materi dasar aja sih, nanti yang paling inti ada di paling belakang sebenarnya pola pengasuhan anak di saat pandemi itu seperti apa. Sebenarnya kalau pola pengasuhan tidak ada yang berubah gitu, mau dalam kondisi apapun. Hanya mungkin apa sih yang perlu diutamakan gitu di dalam pola pengasuhan saat pandemi ini. Karena terus terang sekarang kan orang tua ya, ayah, ibu, anak-anak semua tinggal di rumah gitu ya, otomatis alhamdulillah bisa berkumpul semua yang tadinya mungkin ayah ibu jarang ketemu anak-anak karena harus pergi pagi pulang sore, juga ibunya juga sama. Nah disinilah nanti mungkin bagaimana sih sebenarnya pola pengasuhan yang tepat, apa yang bisa disampaikan untuk anak-anak, dan juga mungkin cara belajar nanti bagaimana di rumah gitu ya, karena biar kesiapan belajar anak-anak juga bisa tercipta gitu ya. Oke, mungkin kita lihat yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pola pengasuhan? Mungkin semua orang sudah paham ya. Bisa Bu Dwi mungkin beralih dari ininya ke materi yang pertama. Ya. Jadi pola asuh itu memberikan suatu contoh dengan sengaja atau tidak sengaja berupa perilaku atau secara verbal juga yang diberikan berkesinambungan, ya, intens, konsisten di rumah dan di lingkungannya yang akan membentuk suatu perilaku, sikap, dan kepribadian pada individu. Jadi intinya pola asuh itu adalah bagaimana orang tua mengasuh atau membimbing, mengarahkan, baik itu ada aturan-aturan, norma-norma, intinya biar anak tuh bisa diterima di lingkungannya nanti gitu ya. Jadi kita lihat di sini kenapa harus dilakukan secara berkesinambungan gitu ya. Karena kenapa kalau kita mengasuh itu tidak bisa hanya dalam satu hari, itu harus intens dilakukan terus-menerus. Karena perilaku atau nantinya akan membentuk kepribadian itu dibentuk dari perilaku yang diulang-ulang ya. Jadi mungkin saya akan sebutkan dengan perilaku yang berulang-ulang itu akan membentuk suatu yang namanya kebiasaan, atau kita sering tahu itu mengenai habit ya. Nah, dari habit itu sendiri itu akan membentuk yang namanya attitude atau sikap. Nah, sikap inilah yang nanti akan membentuk kepribadian. Nah, pada saat pandemi ini sebenarnya saya agak sulit sekali ya, bukan sulit maksudnya tuh, sering ngasih semacam parenting atau apa gitu. Bagaimana sih bisa membentuk anak yang punya perilaku atau kepribadian yang baik atau misalnya perilaku yang positif, itu memang
perlu dilakukan intens. Jadi nggak bisa hanya dalam kita memberitahu 1 kali atau 2 kali itu bisa terbentuk, itu nggak mungkin. Jadi seumur hidup kayaknya kalau memang kita sebagai orang tua ya harus terus-menerus begitu. Ya mungkin beralih lagi ke slide yang selanjutnya. Jadi ayah bunda nanti di rumah mungkin sebenarnya dengan masa pandemi ini cukup apa ya, cukup sangat banyak peluangnya untuk menerapkan pola asuh nantinya yang tepat gitu untuk anak-anak. Seperti tadi fungsi pola asuh itu adalah akan membentuk perilaku pada anak. Kemudian yang keduanya akan membentuk kebiasaan dan sikap pada anak. Ya, mungkin selanjutnya Bu Dwi. Nih, akan membentuk yang namanya EQ. Mungkin sering dengar EQ ya. EQ itu adalah kecerdasan emosi. Kita tahu kalau EQ itu bukan dibawa sejak lahir. Bukan secara genetik gitu, tapi itu dibentuk dari pola pengasuhan. Jadi seorang anak yang misalnya tidak bisa mengontrol emosi kalau bukan punya kelainan secara emosional ya, atau misalnya anak kalau misalnya meminta sesuatu dengan etika yang kurang bagus, itu bukan karena bawaan dari sana, tapi itu pola pembentukan ya. Atau anak berjuang, misalnya dia bersosialisasi dengan bagus, itu semuanya bukan dari bawaan, tapi dari pola pengasuhan. Kemudian juga akan membentuk namanya SQ. Spiritual question itu adalah kaitannya dengan norma, kemudian juga dengan aturan, juga dengan introjection dari orang tua gitu ya. Ini yang harus berkesinambungan. Dan kelimanya akan membentuk yang namanya kepribadian. Jadi kepribadian itu tidak tiba-tiba atau ujug-ujug jadi begitu ya, tapi itu semuanya melalui proses yang terus-menerus dilakukan, yang bisa disampaikan secara kognitif dari orang tua, afeksi, juga dengan dari perilaku orang tua sendiri. Mungkin itu ya intinya. Nah, sekarang jenis pola asuh. Orang tua sudah paham semua ada yang namanya jenis pola asuh otoriter, cirinya anak itu dididik dengan keras gitu ya. Banyak pada jenis pola asuh yang kayaknya belum sampai ke sana Bu Dwi, dimundurkan lagi. Jadi jenis pola asuh yang otoriter itu kan keras ya, kemudian juga banyak sekali diberikan hukuman ya, kemudian juga anak tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi otoriter itu lebih satu arah ya, dan istilahnya semua anak-anak harus mengikuti maunya orang tua begitu. Oke, lanjut lagi ke jenis pola asuh selanjutnya, yaitu yang permisif. Permisif ini cirinya lemah dalam aturan gitu ya. Jadi dibiarkan anak mau A mau B, biasanya terserah anaknya gitu ya, agak bebas ya, lemah dalam aturan. Jadi biasanya ada aturan tapi bisa berubah-ubah juga gitu, tergantung kondisi keinginan anak gitu ya. Jadi sifat permisif ini memang membuat anak menjadi agak sulit diatur. Biasanya nanti kita lihat ya akibat-akibat dari pola pengasuhan yang dengan ciri-ciri tertentu. Selanjutnya adalah yang mungkin kita harapkan ya, atau pola pengasuhan demokratis atau autoritis ya, itu biasanya cirinya anak biasanya diberikan kesempatan untuk berpendapat, ya, adanya dialog, kemudian juga banyak diberikan ada reward yang efektif, ya, reward juga tidak sembarangan reward, karena kalau reward diberikan saat perilakunya belum terjadi itu tidak efektif nanti buat anaknya, gitu ya. Aturan diberikan dengan adanya kesepakatan. Jadi biasanya ini lebih dua arah gitu ya. Kita berbicara kalaupun ada aturan, biasanya aturan itu kita obrolkan dengan anak-anak. Ada konsekuensinya, ada reward-nya juga. Konsekuensi di sini bukan dalam bentuk hukuman ya, seperti tadi di jenis pola asuh yang otoriter.
saya mungkin menggarisbawahi bahwa pada di usia preschool itu hukuman itu saya sangat tidak setuju gitu, lebih baik kepada reward ya atau konsekuensi. Nah, sekarang di usia SD itu sudah mulai anak-anak bisa paham mengenai hukuman. Karena pola berpikirnya sudah lebih ke abstrak nantinya ya. Kalau anak-anak di usia preschool itu kan apa namanya konkret. Konkret itu apa yang disampaikan kalau berupa hukuman, misalnya anak harus dikurung atau misalnya anak harus diberikan sanksi tertentu sama orang tua, itu persepsi anak akan berbeda gitu. Biasanya usia preschool itu akan langsung menjat orang tua itu jahat gitu. Ya, karena memang dia tidak paham. Tapi kalau sudah usia SD itu bisa mulai diterapkan karena pola berpikir yang sudah berubah abstraknya ya. Mungkin dilanjut Bu Dwi. Jadi ini yang mungkin diharapkan ya. Nah, ini pengaruh pola asuh otoriter kita lihat. Pengaruh pada perilaku. Dia akan patuh pada orang dewasa, namun agresif pada teman sebaya. Ini yang kita khawatirkan. Mungkin dia kalau ke guru atau apa gitu, tapi di belakang dia bisa aja mukul teman, ngikut teman, atau misalnya sifat agresif lah, apa bisa dengan verbal ataupun bisa dengan perilaku gitu. Pengaruh pada sikap itu biasanya membenci orang-orang yang berkuasa dan merasa diperlakukan tidak adil. Biasanya ini akan terlihat setelah anak, apalagi kalau muncul di masa puber nih, untuk ayah dan bunda yang punya anak kelas 6, kelas 5, mereka itu tidak suka dengan sikap orang-orang yang berkuasa. Ya, jadi mereka itu biasanya akan menghindar. Makanya kenapa biasanya anak-anak usia puber itu lebih dekat kepada teman-temannya atau juga orang lain yang bisa menerima daripada ke orang tuanya sendiri. Karena mungkin salah satunya ada sikap yang namanya berkuasa, karena kita peran sebagai orang tua biasanya selalu bentuknya perintah dan anak harus ngikut. Ya. Nah, pengaruh pada kepribadian juga itu akan terlihat jadi keras kepala, ya, negativistik, ya, dan penyesuaian sosial dan pribadi yang agak buruk di lingkungannya. Negativistik ini bisa karena emosinya yang nggak stabil ya, jadi dia mudah sekali marah atau tantrum gitu ya, yang nggak jelas. Kemudian penyesuaian sosial pribadinya juga yang kurang bagus di lingkungannya. Gitu ya, mungkin lebih kepada dia inginnya diperhatikan gitu, ingin diterima, karena mungkin otoriter itu biasanya ya larinya anaknya juga jadi otoriter gitu ya. Jadi pembentukan ini yang mungkin tidak begitu disarankan kecuali kalau kita ada di dunia apa sih namanya tuh kependidikan ketentaraan atau apa, itu kan sifatnya otoriter ya. Kalau dalam aturan-aturan gitu memang otoriter lebih berhasil gitu, tapi dalam melakukan pola asuh agak kurang tepat gitu ya, karena banyak sekali perilaku-perilaku yang kurang berkenan yang terbentuk di anak ya. Oke, mungkin lanjut lagi pengaruh pola asuh yang selanjutnya yang permisif ya. Nah, permisif atau lemah ya di sini pengasuhannya. Jadi biasanya ini agak ambivalen, kalau nggak ambivalen berubah-ubah gitu ya, dan lebih banyak membiarkan. Pengaruh pada perilaku yaitu mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan orang lain biasanya. Ya. Jadi anak biasanya muncul perilaku suka mau-maunya sendiri gitu, ya. Dan biasanya apa ya? Ada agresif juga dan tidak sosial, ada antisosial jadinya ya. Jadi dia selalu tinjauannya apa yang dia inginkan. Kebanyakan dari pengasuhan seperti ini anak-anaknya selalu orang lain harus ikut maunya dia. Oke, lanjut Bu Dwi. Ya, mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan hak orang lain, agresif dan tidak sosial. Pengaruh pada sikap yaitu membenci orang yang berkuasa sama seperti tadi, dan merasa orang tua tidak memberitahu apa yang tidak disukai dalam lingkungannya. Jadi sebenarnya seperti tadi yang disiplin boleh tidak boleh, benar dan salah itu perlu disampaikan tapi dengan penjelasan. Jadi bukan nggak boleh, tapi anak tidak diberitahu kenapa itu nggak boleh. Benar atau salah, ya salahnya apa misalnya.
Contoh lah, banyak sekali kita orang tua misalnya anak itu menjatuhkan apa sampai pecah gitu, dimarahin kan sama orang tuanya gitu. Kamu itu nakal ya gitu. Nakal di sini kan abstrak gitu, apa? Maksudnya mungkin kita beritahu bahwa kamu jangan lari seperti itu. Kamu akhirnya kan bisa menyenggol misalnya apalah yang jadi akhirnya pecah, misalnya seperti itu. Dah banyak orang tua tidak menjelaskan hal seperti itu, hanya bilangnya karena mungkin banyak orang tua yang nggak mau pusing ya. Nah makanya orang-orang yang orang tua atau misalnya kita dalam pengasuhan yang tidak mau pusing atau tidak mau konflik, itu biasanya menyebabkan anak-anak antisosialnya tinggi. Ya, antisosial, mungkin nantinya juga pengaruh kepada kepribadian, kemudian juga dia agak sulit untuk bersosialisasi, nantinya juga agak sensitif terhadap lingkungan, ya, dan terhadap orang sedikit aja bisa jadi istilahnya tersinggung, itu bisa terjadi, gitu ya, bagi permisif ini. Jadi biasanya permisif ini orang tua nggak mau pusing, udah aja lah sok mangga gitu ya, apa yang dilakukan, dan biasanya tidak konsisten juga di dalam memberikan aturan-aturan. Hari ini tergantung mood juga orang tua, begitu boleh, besoknya nggak boleh. Ini banyak terjadi anak-anak seperti itu. Pengaruh pada kepribadian, penyusian sosial, dan pribadi yang buruk juga nanti. Oke, dilanjut dengan yang autoritis atau demokratis, ini yang mungkin diharapkan oleh semua orang tua. Kita ingin anak-anak bisa berkembang lebih baik ya. Pengaruhnya apa? Anak bisa belajar mengendalikan perilaku yang salah dan mempertimbangkan hak-hak orang lain. Ya, kalau tadi kan otoriter mungkin berkuasa, kalau permisif itu nggak terlalu peduli orangnya gitu, karena lebih senternya ke diri ya. Belajar mengendalikan perilaku yang salah dan mempertimbangkan hak orang lain. Jadi dia lebih peduli lah gitu ya. Kemudian yang keduanya pengaruh pada sikap. Dapat menyebabkan kemarahan sementara namun bukan suatu kebencian. Jadi kalau di pola otoriter itu ada kebencian, tapi di sini ada sih kemarahan, tapi sifatnya tuh bisa lumer kalau dia sudah paham apa yang dimaksud gitu ya. Dan bukan benci yang terus-menerus seperti tadi di pola pengasuhan yang otoriter. Oke, mungkin dilanjut untuk pengaruh pada kepribadian. Mempunyai penyesuaian pribadi sosial yang terbaik. Jadi kenapa? Karena dia juga mungkin nyaman ya, pembentukan self konsepnya juga jadi positif ya. Nah, mungkin ini nih yang perlu disampaikan. Pengaruh pada sudah ya tadi mungkin. Nah, sekarang pola asuh dilakukan berkesinambungan. Tadi yang saya bilang tadi. Kenapa harus berkesinambungan? Karena jangan sampai untuk zaman sekarang kan pola pengasuhan itu pola pengasuhan yang banyak sekali orang turut campur di rumah. Ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante. Kadang-kadang ayah sama ibu pun berbeda gitu ya. Dan itu biasanya tidak berlanjut, tidak berkesinambungan gitu. Makanya kadang-kadang anaknya yang bingung, dan yang bingung juga ibu guru di sekolah, perilakunya jadi aneh gitu ya. Nah, itu biasa sering terjadi. Ini berkesinambungan, harus berkesinambungan antara ayah dan ibu di rumah. Kalau ibu mengatakan tidak, diharapkan ayahnya juga tidak. Walaupun misalnya ibunya agak tegas, ayahnya bisa dengan lembut, tapi cara isinya tetap tidak, gitu ya. Nah, kemudian orang tua dengan lingkungan di rumahnya. Ya, orang tua dengan lingkungan di rumah itu kan banyak siapa aja yang ada di sana. Kemudian orang tua dan sekolah itu harus ada berkesinambungan. Makanya kita mungkin di sekolah Ibnu Sina sering ada yang namanya pertemuan, atau kita ada kontak, misalnya kalau ada masalah tentang anak, itu sebenarnya dalam menyamakan persepsi dalam mengasuh anak ya, mendidik. Karena kalau tidak sama membuat anak bingung. Kita sering manggil orang tua. Kenapa? Ya itu salah satunya dari perilaku anak yang mungkin tidak sesuai. Kebanyakan yaitu ada ketidakkesinambungan antara ayah dan ibu, atau dengan kakek nenek, atau om dan tante, dan sebagainya. Ya. Oke, Bu Dwi dilanjut lagi.
Nah, kenapa harus berkesinambungan? Anak tidak bingung dalam berperilaku. Ya, kenapa? Karena misalnya kata ibunya kalau misalnya main gadget itu hanya hari Sabtu aja, hari Sabtu aja. Tapi ketika misalnya ayahnya pulang kerja capek, anak itu minta gadget, kita kasih juga gitu di hari-hari lain. Itu kan nggak berkesinambungan ya. Jadi anak juga nantinya tidak akan segan gitu kepada aturan-aturan yang sudah dibuat nantinya. Anak tidak memiliki sikap ambivalen, jadi mendua ya ambivalen itu. Pertama tadi anak tidak bingung dalam berperilaku, yang ketiga anak tidak menjadi bermasalah dalam lingkungannya. Ini kalau kita lakukan secara intens ya. Mungkin masih ada Bu Dewi? Dan memiliki kepribadian yang adekuat. Apa itu kepribadian adekuat? Itu mental. Anaknya jadi tidak lemah, tidak mudah menyerah, gitu ya. Dan tahu benar dan salah penempatannya, penyesuaian diri juga bagus di lingkungannya yang kita diharapkan ya dengan teman-temannya di sekolah atau dengan teman-temannya yang lain. Oke, dilanjut Dwi biar agak cepat nanti pertanyaannya banyak nih kayaknya. Ya, betul. Pola asuh yang bagaimana yang harus diperbaiki saat pandemi ini? Nah, ini ya. Diharapkan dalam pengasuhan yang bisa diberikan kepada putri kita lebih pada mengembangkan activity daily living (ADL). Ya. Kenapa ADL? Karena activity daily living ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara rutin setiap hari yang fungsinya untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan pribadi personal. Ya. Kemudian juga bisa melakukan tugas-tugas mendasar secara efisien dalam kontak sosial sehingga dapat diterima di lingkungannya. Nah, jadi activity daily living ini karena kebetulan pandemi ini kan orang tua semua ada di rumah, ya, mengerjakan pekerjaan juga di rumah, sekolah juga di rumah. Nanti saya akan singgung bagaimana sebenarnya mempersiapkan kesiapan anak belajar di rumah. Karena ini banyak sekali pertanyaan orang tua sulit menangani anak untuk belajar di sekolah. Kenapa kok guru bisa gitu ya? Kenapa orang tua nggak bisa? Padahal basic di dalam mendidik itu kan sebenarnya ada di orang tua gitu. Kita hanya meneruskan ya, terutama kalau untuk secara kognitif, memang mungkin cara mengajar tidak semua orang punya, tidak semua orang tua punya basic latar belakang guru dan juga cara mengajar mungkin di bidang-bidang tertentu. Tapi bagaimana sebenarnya kan belajar itu dibutuhkan kesiapan. Sekarang ini kan anak-anak tidak memiliki kesiapan belajar karena kan di rumah. Ya, nanti kita akan bicarakan itu. Oke, langsung aja Bu Dwi dilanjut. Yang mendasar dalam pemberian ADL atau Activity Daily Living pada anak-anak adalah pertama, yang perlu dilakukan itu yaitu daily living skill, yaitu keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Bunda, ayah bunda tadi banyak ya, yang ayahnya juga ikutan gitu ya. Ayah bunda, jadi kehidupan sehari-hari misalnya contoh merawat misalnya untuk keterampilan sekarang itu kan kalau untuk usia preschool biasanya kita di motorik halus, motorik kasar misalnya. Nah sekarang kalau sudah besar apa keterampilan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya seperti misalnya yang paling terpenting kalau pakai baju mereka kan sudah pada sendiri gitu ya. Kemudian juga mengatur istilahnya untuk persiapan sekolah juga sudah sendiri gitu ya. Itu perlu sekali gitu, jangan dibantu gitu. Ini skill keterampilan yang kaitannya dengan kemampuan-kemampuan kontrol geraknya, sudah tidak lari-lari lagi di kelas atau misalnya di rumah gitu, atau juga bisa saja kan mungkin menulisnya perlu banyak lebih bagus lagi. Itu sebenarnya banyak latihan dari keterampilan-keterampilan dan itu bisa dilakukan dengan belajar cuci piring sendiri di rumah gitu ya. Kemudian juga kalau makan udah jelas kan mereka sudah mulai sendiri. Jadi disesuaikan activity daily living ini dengan proses perkembangan yang harus diikutinya saat sekarang, di mana anak sudah harus bisa melakukan
sendiri, gitu ya. Nah ini harus tidak bisa sekali Bunda atau misalnya ayah menyuruh, ya cuci piring, dah sekali besoknya enggak gitu. Ya itu harus diingatkan lagi, nanti lama-lama itu akan terbentuk sikapnya gitu. Contohlah kemarin ada pertanyaan, anak saya selama 2 bulan lockdown ini di rumah, itu pola tidurnya berubah. Siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Kenapa ya Bu, gimana merubahnya? Ya gampang kata saya, merubahnya kembalikan lagi ke awal gitu. Terus kan saya tanya, tapi kan katanya sekarang udah seperti itu. Ya dulu sebelum dia malam dijadikan siang itu seperti apa, kan dibiasakan dari rumah. Nah itu kita pembiasaan lagi karena bisa dirubah untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Yang kedua yang self care, yaitu bagaimana anak bisa peduli merawat diri, kebersihan, belajar mencuci sendiri baju, kamarnya sendiri dibereskan, buku-buku atau belajar menyapu di rumah atau apa, itu bisa diberikan untuk anak-anak karena itu bukan sesuatu yang memalukan loh, ayah bunda, kalau kita mengajarkan hal itu. Ya justru ini adalah basic-basic bagaimana anak bisa diterima di lingkungannya nanti gitu. Pada saat misalnya dia menjatuhkan apa pecah, dia harus ngepel sendiri gitu kan. Harus apa sendiri, nggak bisa kan istilahnya mengandalkan orang lain gitu. Contoh lah dulu ada seperti ada anak playgroup, dia menjatuhkan minuman, terus tumpah kan di bawah. Saya suruh bawa lap ke belakang. Dia bawa sih lap ke belakang, dia lap sendiri terus tapi sambil menggerutu. Aku kayak si Mbak disuruh ngepel katanya gitu ya. Karena apa? Karena di rumahnya seringkali dibantu gitu. Sebenarnya kan di usia preschool itu sudah mulai belajar dia bagaimana mengelap karena itu kan koordinasi dari motorik halusnya itu bisa berkembang. Kemudian yang ketiganya itu self help, yaitu bagaimana anak berlatih untuk menolong dirinya sendiri. Jadi kalau ada masalah, Bunda tolong bimbing, arahkan. Kalau dia ngadu dengan atau berantem dengan adiknya, kita tidak selalu ikut campur, belajar dia menyelesaikan sendiri. Jadi menolong diri sendiri itu bukan semua penyelesaian ada di orang tua gitu. Kakaknya harus mengalah terus gitu kan, nggak bisa juga. Tetap adiknya juga kalau memang salah ya harus disalahkan gitu dalam arti dengan konteks yang benar. Jadi di sini dia harus bisa mempertahankan diri, namanya defense mechanism. Karena bisa aja nanti sampai besar kalau kita selalu membantu anak itu menjadi tidak mandiri secara emosi. Dia sedikit aja mungkin dicolek temennya nangis, ngadu ke ibu guru, misalnya kayak begitu. Atau di rumah dia besoknya nggak mau sekolah, gitu kan. Itu banyak ya kasus anak karena dibully ya, zaman sekarang banyaknya bully gitu ya. Anak akhirnya nggak mau sekolah karena nggak bisa mempertahankan diri, yaitu dari self help. Nah itu di mana dilatihnya? Di rumah gitu. Yang sedikit-sedikit kita tidak harus menanggapi kalau dia misalnya mengeluh dan kita selalu memberikan solusi. Belajar anak itu mengambil solusi sendiri gitu. Tapi kita mengarahkan kalau itu tidak tepat buat anaknya. Kemudian ada personal management, yaitu mengenai pengelolaan diri. Kapan dia waktu belajar, ya? Kapan dia waktu misalnya harus pulang ke rumah, harus tidur, harus bermain gitu ya. Nah, itu juga pengelolaan diri. Selain masalah itu juga ada pengelolaan pada di dalam dirinya. Bagaimana dia misalnya marah, sedih, atau dia gembira itu seperti apa. Itu semuanya dilatih dari pola interaksi atau pengasuhan di rumah dari orang tua. Karena kan kata orang Sunda bilang katanya kalau uyah mah moal TS kalupur tapi kahadap ya, artinya ada apa buah apel pun jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi semua sebenarnya pola pengasuhan itu ada imbas dari orang tua gitu ya. Jadi makanya hati-hati karena di dalam pemberian apa namanya itu pengasuhan itu tadi yang saya bilang bisa secara kognitif ya, pola berpikir kita, dari afeksi, perasaan kita, juga dari perilaku kita yang akan dicontoh nantinya. Mungkin langsung aja Bu Dwi, kita akan banyak tanya jawab. Nah ini tipsnya apa sih sebenarnya? Tips dan cara orang tua melakukannya di rumah selama pandemi. Ah ini dia. Ada kemarin ini semuanya pas saya bilang sabar, semuanya bilang begitu ya. Karena memang dalam pengasuhan itu tidak ada yang namanya, sampai kemarin ada orang tua, Bu Seli boleh nggak aku menyerah dulu saat ini katanya.
Menyerah apa Bu? Kalau rest boleh, kalau menyerah nggak boleh, saya bilang begitu ya. Karena memang sabar itu kunci yang utama di dalam pola asuh. Ya. Ini sabar itu jelas ya kita di dalam Al-Quran juga sudah ada Al-Baqarah 153. Jadi karena sabar dan sholat penolongmu. Karena banyak yang menjerit nih orang tua selama anak-anak pembelajaran di rumah. Aduh saya nggak sabar, akhirnya marah-marah, ya belajarnya juga nggak jadi, anaknya juga pundung, kata orang sudah marah juga gitu ya. Ya karena apa? Karena yang intinya ya harus sabar ini. Sabar itu tidak bisa ada ujungnya lah istilahnya. Cuma ya boleh kita rehat, tapi bukan menyerah gitu. Karena kalau kemarin kita judulnya lucu Bedui, tidak no down dalam kondisi lockdown gitu kemarin itu ya. Jadi Gitu ya ya Bu kita nggak Sel. menyerah gitu kan Iya, ya. iya, iya. Kemudian manajemen waktu dan tempat. Nah ini Ibu kalau untuk belajar nanti juga pola pengasuhan. Karena ayah bunda kan sekarang harus mengajar anak-anak di rumah. Nah ini yang perlu sekali karena orang tua banyak mengeluhkan saat belajar di rumah itu sulit anak-anak bisa mengikuti. Karena serasa di rumah jadi kadang-kadang mengulur waktu, tidak mau ngikutin, kadang tidak selesai tugas-tugas gitu ya. Jadi manajemen waktu mungkin bagi ayah bunda yang bekerja juga di rumah itu atur, coba bicarakan dengan anak-anak karena anak SD kan sudah bisa diajak bicara ya. Jadi kapan misalnya dia mau belajar. Yang terpenting adalah kesiapan mental dia untuk belajar. Nah, itu di mana diperoleh? Kalau ayah bunda tahu kenapa di sekolah anak-anak bisa belajar, kalau di rumah mereka enggak, karena tidak memiliki kesiapan. Set kesiapan berpikirnya tidak muncul di dalam dirinya, karena itu rumah. Begitu. Nah sekarang kita buatlah suatu set atau kesiapan pada anak di rumah untuk bisa belajar. Caranya seperti apa? Jadi diharapkan, kan tidak juga semua orang tua memiliki rumah yang besar. Tapi ada sudut atau misalnya yang punya ruangan tempat untuk belajar khusus. Jadi di sana anak punya kesiapan kalau masuk ke ruangan itu, anak itu mau belajar. Sama dengan pada saat dia mau sekolah, dia mau belajar. Jadi kesiapan untuk belajarnya sudah dibentuk. Tapi kalau di rumah misalnya, ya belajar katanya. Di mana aja itu tidak terbentuk. Karena apa? Karena ya itu rumah gitu. Tapi kalau ada sudut ruang, bisa saja misalnya di pojok mana atau kita ruang tamu misalnya untuk saat tertentu dijadikan ruang belajar dulu, itu tiap hari kalau udah masuk ke sana anak ada kesiapan oh saya harus belajar di sana. Karena sekarang mungkin belajar bisa sambil tiduran, bisa sambil nonton TV, bisa sambil apa itu tidak akan terbentuk kesiapan anak untuk belajar. Jadi manajemen waktu itu perlu sekali antara orang tua dan anak-anak. Bukan kita kaku, enggak sih, kita buat aja sih, santai-santai aja, tapi apa ya, termanage gitu, terkelola dengan baik gitu. Seperti ruangan juga nggak perlulah ruangan besar gitu ya. Jadi bisa dicipta apakah ruangan yang tadinya nggak dipakai, misalnya ada musola di rumah, tadinya misalnya kalau hanya pakai sholat aja bisa jadi ruang belajar, kenapa tidak? Gitu. Jadi di situ sudah mulai kesiapan pada anak bahwa saya kalau masuk ruangan itu akan belajar. Nah, dalam proses belajar itu harus ada kesiapan mental bahwa anak itu mau belajar. Beda, karena mau sekolah itu dari rumah sudah misalnya dari malam juga, oh besok ini harus ini, itu udah ada kesiapan belajar. Kalau sekarang kan tidak terbentuk pola itu. Jadi ciptakan aja yang namanya kesiapan anak untuk belajar di rumah dengan disiapkan ruangan atau tempat. Mau kecil, mau apa, terserah. Yang penting itu saja ditulis sama kita ruang belajar. Jadi anak itu tahu siapnya di situ untuk belajar, bukan untuk main. Karena di SD udah jangkauannya kan akademis, jadi memang harus belajar gitu. Beda dengan usia-usia preschool, betul-betul ADL-nya yang dikuatkan. Kalau di sini ADL juga proses belajarnya nanti itu. Nanti yang bisa dilakukan, nanti kita bisa tanya bagaimana aplikasinya sehari-hari. Nah, ini komunikasi dan dialog yang tepat. Jadi, kita di dalam menyuruh anak satu arah. Gitu. Kita kan bisa bilang, ya sekarang belajar, gitu. Sekarang lebih positif. Sekarang jam ini, biasanya apa sih yang dilakukan kalau jam segini, gitu.
mereka. Oh ya, itu seperti itu komunikasi yang mungkin dialog tepat nantinya ke anak-anak. Tingkat kreativitas Bunda, ya kan dia juga orang gaptek gitu, tapi sekarang ya hanya untuk buka-buka atau misalnya browsing apa-apa itu bisa Bunda. Banyak kan sekarang ya kita lihat di Facebook, YouTube, dan yang lain itu banyak sekali cara-cara ya kita bisa terapkan yang tepat untuk anak-anak kita di rumah. Jadi kreativitas kita juga harus dikembangkan, ya. Jadi harus betul-betul apa namanya itu kita mencari tahu dan mengembangkan wawasan kita, terutama kreativitasnya. Lakukan dengan diselingi hiburan atau bermain, karena suasana rumah itu agak berbeda, jadi bolehlah ada rehat dulu berapa saat, misalnya kemana dulu atau gimana dulu, nanti tetap tugas harus diselesaikan. Jadi tips-tips ini bisa ayah bunda lakukan di rumah gitu ya. Jadi itu mungkin garis besarnya bagaimana pengasuhan saat pandemi lebih diarahkan kepada ADL ini dan juga mungkin nanti belajarnya yang seperti apa tadi mungkin yang saya sedikit tahu mengenai cara belajar yang tepat mungkin di rumah. Itu saja Bu Dwi. Terima kasih perhatiannya. Mangga silakan. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Nur juga. Ya, terima kasih Bu Seli. Masya Allah ya, Ayah Bunda dapat ilmu banyak di sini, terutama untuk menghadapi pandemi ini. Memang di awal pasti bingung ya menghadapi pandemi ini, terutama untuk menyiapkan mental tadi ya kata Bu Seli betul. Ya orang tuanya, anaknya, dan gurunya juga sebenarnya gitu ya. Gurunya juga hektik juga, stres juga sih menyiapkannya gitu ya. Untuk kondisi saat ini ya, terutama mungkin masalah kedisiplinannya itu ya Bu Seli, karena mungkin karena belum siap mental di rumah belajarnya ya gitu tadi, manja-manjaan atau banyak apa ya, negosiasinya gitu seperti itu ya. Iya. Di rumah. Ya, baik Ayah Bunda, mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Mangga, ada yang sudah bertanya kah? Sudah barusan ada tuh satu ada yang ya mengenai komunikasi efektif. Ya, mangga mau langsung dijawab saja, Bu Sel. Boleh langsung, barusan ada yang nulis, bundanya siapa ya tadi ya? Bunda Ima Mawadah itu bundanya siapa ya? Mohon maaf. Ini di sini namanya Bu Ima Mawadah. Bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dengan anak? Dan ya, membangun komunikasi itu sebenarnya intinya itu bukan satu arah ya, membangun komunikasi itu. Jadi biasanya kita kan sebagai orang tua nggak sadar lebih banyak ke satu arah di dalam dialog itu. Misalnya kan kita juga sudah paham tiap anak itu kan memiliki karakter kepribadian yang beda-beda. Yang satu misalnya harus dengan jelas, yang satu harus keliling dulu baru kita sampai pada titiknya, misalnya kayak begitu. Ada anak kan dengan tipe kepribadian yang beda-beda. Kalau anak-anak misalnya yang tipenya agak melankolis gitu ya, ada tipe orang yang diam, penurut gitu, itu lebih mudah kan dengan satu arah aja disuruh sudah bisa. Tapi coba anak yang kolerik, yang sedikit-sedikit senang berkuasa, dia tidak bisa seperti itu gitu caranya. Jadi caranya kita tanya apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya anak yang agak-agak sukanya membangkang atau ada gimana, ya kita coba tanya dengan cara misalnya menanyakan sebenarnya apa yang diinginkan dia, harus seperti apa yang kita ingin lakukan gitu. Dan kalau bisa komunikasi lebih baik dengan komunikasi yang positif begitu, jangan komunikasi yang negatif karena memang agak kurang bisa diterima. Jadi kembali betul tadi yang efektif itu seperti apa? Kita kalau bicara mungkin kalau kita mengingatkan atau kita memberitahu kalau memang anak itu tidak suka ada adiknya, ada kakaknya, kita ajak bicara berdua. Tapi kalau anaknya itu cuek-cuek aja kayak anak-anak sanguin atau anak-anak yang kolerik itu dimanapun berada dia tidak terpengaruh gitu, hanya mungkin cara komunikasinya. Jadi disesuaikan dengan karakter anak itu sendiri, sukanya seperti apa.
Contoh lah, saya ini orang anak melankoli dari kecil gitu. Jadi kalau ibu saya, kata ibu saya begitu, saya akan ngikut, nggak pernah saya berontak gitu. Tapi beda mungkin dengan adik saya yang tipenya agak sanguin kolerik, itu ngebantah dulu gitu. Ya, jadi kemana dulu, baru kalau sudah keliling-keliling baru dia mau gitu. Jadi memang untuk tiap anak harus dilihat karakternya masing-masing gitu. Ada anak yang sensitif, mungkin kita juga harus bicaranya agak pelan, tidak dengan mungkin nada tinggi, atau misalnya anak itu butuh dulu apa namanya tuh cara-cara tertentu atau dengan sentuhan itu bisa saja terjadi. Jadi yang efektif itu ya kita melihat tadi itu karakter anaknya. Caranya seperti apa? Kalau anak itu tidak suka dikasih tahu depan orang banyak ya kita cari tempat yang nyaman buat anak itu bisa diajak bicara. Mungkin itu ya Bunda. Baik. Ada lagi yang kedua tadi itu mengenai tadi menanam. Itu yang kedua. Yang kedua tentang menanamkan rasa tanggung jawab, Bu, agar anak mengerti. Ya itulah yang saya tadi bilang, itu kembali ke ADL ya. ADL itu kan rasa tanggung jawab nantinya membentuk rasa memiliki. Itu sebenarnya kan kalau pelajaran di usia preschool itu dia misalnya nyimpan barang dan barang itu bisa dibawa lagi ke rumah. Kan banyak tuh anak-anak sekarang kalau bawa barang dia lupa dan ditinggalkan aja di mana-mana gitu. Karena dia nggak ada rasa tanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab itu bisa diberikan kepercayaan. Jadi misalnya bekas makan, simpan di mana aja, nggak dibereskan gitu. Itu kan tidak ada tanggung jawab. Makanya itu perlu dilakukan dari hal-hal kecil dulu, Bunda. Ya, atau ayah bunda di rumah. Jadi hal kecil yang saya tadi bilang gitu, bekas makan kita ajarkan untuk simpan di belakang kalau dia belum bisa mencuci piring. Misalnya baju kotor, tolong masukkan ke apa namanya tuh keranjang tempat kotor gitu, tidak berantakan di atas meja. Jadi hal-hal itu yang saya tadi katakan itu namanya activity daily living. Ya, yang mungkin itu tadi self care kan ke dirinya yang nanti akan membentuk rasa tanggung jawab juga. Jadi membentuk rasa tanggung jawab itu dari hal-hal kecil dulu. Kita tidak bisa langsung misalnya ke hal yang besar. Jadi banyak loh ada anak-anak yang tertinggal apa di sekolah, itu sering ada satu anak yang sampai tas aja tertinggal di sekolah gitu. Ya, karena dia tidak care dengan apa yang dia miliki. Tidak care terhadap apa lingkungan, rasa tanggung jawabnya tidak terbentuk. Makanya mungkin dari kecil sudah diajarkan menyimpan di mana, harus dibawa lagi. Itu sebenarnya dari hal-hal kecil dulu dilatih. Jadi itu mungkin ayah bunda bisa dilakukan dari hal kecil dulu lah. Dia menyimpan dulu di mana, apa istilahnya menyimpan bekas kotor di mana, itu kan rasa tanggung jawab semuanya. Ya, betul. Dan nanti akan membentuk ke hal-hal yang lainnya. Ya, baik. Bu Seli ada satu lagi nih dari Bundanya Mars, kelas 1 Al-Zahrawi. Untuk pemberian reward, apakah perlu kita sebutkan dari awal atau kita berikan saat dia berhasil menjalankan tugasnya tanpa diberitahu sebelumnya? Sebenarnya kalau tipe anak juga kan ada, misalnya aku nggak mau kalau nggak dikasih hadiah misalnya, tapi ada anak juga yang tidak perlu harus diberitahu ada, tapi kan tipe anak beda-beda. Jadi bisa saja kita kalau misalnya menanamkan untuk mengubah sebuah perilaku yang tidak baik itu dengan reward. Misalnya contoh, dia itu susah sekali bangun pagi gitu. Ya, kita tidak bisa memberikan besoknya, tapi harus ada jeda waktu. Itu bisa seminggu. Misalnya untuk hari pertamanya kita kasih bintang. Kalau sudah 7 bintang, misalnya, bisa bangun pagi, gitu ya. Itu kita kasih hadiah, tapi hadiah itu harus untuknya. Kan tapi ya tentunya yang negatif begitu ya. Jadi kita bisa berikan itu apakah berupa buku atau misalnya apa yang dia suka, apakah bola basket, kalau dia idam-idamkan bola basket, kan anak-anak biasanya di usia SD ada keinginan anak itu ribet tuh
beda waktu. Anak yang tadi saya mungkin itu ya. Dari orang aktiviti daily living itu apa? Lalu tahapan sebelum dan Tidak seperti ada activity bisa mulai SD itu terus dilalui. Karena setelah dilalui satu tahap-tahap perkembangan itu akan ada lagi activity daily living yang harus dia lakukan di usia tertentu gitu. Tapi basicnya memang ada dari kecil. Karena itu akan terbawa. Contoh lah misalnya ada anak yang terbiasa dengan karena pola pengasuhan orang tua ditiru dari perilaku selalu bangun jam 4 pagi, dia pergi ke sekolah dari dulu juga jam 6 pagi sudah ke sekolah. Karena apa? Karena pola di rumahnya seperti dan itu sampai hari dia sudah dewasa, dia pun akan tetap seperti itu. Jadi activity daily living yang tadi itu kriterianya mengembangkan keterampilan-keterampilan ya dan kemudian juga istilahnya apa ada self help, ada juga kemudian apa namanya manajemen waktu dan segala macam itu dilakukan sampai memang kebutuhan anak itu terpenuhi di setiap tahap perkembangannya. Ya, jadi tidak bisa dalam arti kita akan berhenti di situ saja, tapi setiap tahap perkembangan basicnya kan beda-beda. Apa sih targetnya? Contoh lah kayak usia 2 tahun, dia mengembangkan keterampilan-keterampilan motorik halus. Makanya diajarkanlah dia pakai kaos kaki sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai mengancingkan baju sendiri. Itu untuk apa? Untuk mengembangkan keterampilan motoriknya saat dia nanti di SD menulis gitu kan. Ya itu saling benar kesinambungan. Kesinambungan. Jadi memang itu penting sekali untuk ADL itu bisa dilakukan berkaitan nanti walaupun mungkin nanti tugas-tugas perkembangannya akan berkurang sesuai dengan usia perkembangan anak itu sendiri. Sampai dewasa pun kan nanti ada ADL yang harus dilakukan nanti di tempat kerja atau berkeluarga kan ada juga gitu kan. Jadi beda-beda gitu ya. Tapi ada basic yang memang harus dilakukan yaitu dari usia kecil. Mungkin begitu ya. Jadi memang sepanjang hidup activity daily living akan terus dilakukan oleh kita. Ya, baik. Ini Bu Seli masih ada nih. Ya, nggak apa-apa. Mamanya Arin dan Arsyad, mohon masukannya katanya. Kan selama LFH ini anak pakai gadget ya. Ya. Jadi sebelumnya mungkin ada aturan tentang gadget, tapi sekarang karena LFH jadi ada gadget. Bagaimana mengontrolnya? Batas waktu maksimal pakai gadget dalam sehari berapa lama? Seperti itu. Ya. Ya itu sekarang tuh masalahnya semua orang kan karena di rumah ya. Lagi sahur ada yang banyak tidur, ada yang banyak nonton. Mungkin buat orang-orang anak-anak yang sudah mulai pupur mah drama Korea tuh banyak ditonton berjam-jam. Termasuk saya gitu suka nonton gitu ya. Nggak bisa sekali aja, nggak terlalu sering karena bisa kecanduan gitu kan. Jadi kondisi lockdown ini ya kita tidak bisa menghindari dari apa yang namanya anak-anak kembali ke gadget. Tapi tetap dengan aturan. Berapa lama? Ya itu, dulu lama itu 1 jam kan. Kita bisa bagi waktu lah, Bunda, misalnya untuk gadget hiburannya berapa gitu kan. Kalau misalnya daring dengan sekolah kan memang itu mah keperluan pembelajaran gitu ya, bukan dengan apa-apa itu sih nggak masalah gitu ya. Tapi yang mungkin sifatnya hiburan tertantang terus-menerus itu ya hanya 1 jam lah, misalnya main game gitu kan. Jadi kita tidak bisa dihindari, jadi ya jangan berlebihan saja kalau saya melihatnya. Ya, dan tetap Bunda di rumah juga harus ada aktivitas, tidak hanya selalu di seputar itu. Anak-anak bisa dengan
ya. Karena itu kita juga tidak selalu harus di depan gadget gitu anak-anak. Ya, tapi bisa Iya, dibatasi, tidak berlebihan. Mungkin itu saja sih, betul, betul. Bu Iya, Nur. ya, Bu. Ini masih ada beberapa Iya boleh, pertanyaan nggak ya. apa-apa, silahkan aja. Ini mudah-mudahan bisa menjawab. Bagaimana anak mau semangat belajar katanya, karena saya harus berbagi waktu dengan pekerjaan kantor. Kadang-kadang sudah diatur jamnya, tapi anaknya malah santai-santai. Kalau dipaksa jadi moodnya jadi kurang bagus gitu. Ya, ya itu. Sebenarnya betul tadi kan saya bilang ya kalau Ya, anak-anak kan yang namanya mood-moodan tuh pasti ada. Memang kalau tidak dibiasakan akan seperti itu yang saya tadi bilang gitu ya. Manajemen waktu. Jadi harus dibicarakan dan itu harus konsekuen sama anaknya. Misalnya anaknya kapan mau belajar. Bunda juga kan harus menyesuaikan misalnya dengan pekerjaan gitu ya, harus berbagi. Kalau malas-malesan kita kasih konsekuensi tetap itu yang namanya aturan gitu. aturan ya. Ya, misal dia konsekuensi kan bukan dihukum kayak gimana, enggak, ya sudah hari ini kita enggak akan dapat gadget. Kamu tetap harus belajar. Misal itu salah satu contoh gadgetnya kan misalnya kadang kan nonton atau apalah gitu. Jadi lakukan dulu misalnya oke, aku nggak bisa lama-lama, oke berapa dulu gitu. Tapi tetap harus tuntas, misalnya sehari belajar atau bisa mengerjakan tugas harus tuntas, ya harus tuntas. Tapi bisa 3 kali dilakukan. Jadi tapi tetap aturannya dia harus menyelesaikan tugas tersebut. Jadi Bunda Ya. seperti tadi, ciptakanlah kesiapan anak belajar dengan tempat khusus. Jadi tidak di tempat yang mana kita maunya anak sambil tiduran, di ruang mana tempat bermain, ya sudah anak agak susah memiliki kesiapan itu. Jadi seperti tadi kalau anak mau 10 menit ya 10 menit lah. Saya sangat ngerti sekali kalau di rumah itu agak sulit ya untuk bisa berlama-lama. Mungkin tanya aja lah ke Ibu Guru, ke Ibu Nur, ke Ibu Rika, ke Ibu yang lainnya. Di kelas aja anak kalau udah belajar tuh kan badannya tuh pasti udah goyang. Betul. Yang satu tiba-tiba angkat tangan mau ke WC gitu kan atau Ya. apalah gitu. Itu Ya. seperti itu. Jadi belajar di sekolah tuh juga anak-anak butuh kadang ngobrol dulu atau apa dulu gitu ya. Kita juga tidak Ya. seperti belajar seperti apa, apalagi karakter belajar anak kan beda-beda. Ada yang sifatnya kinestetik kan anak itu, ada yang auditori atau campuran gitu. Kalau anak auditori itu kan dia hanya mendengar tapi matanya kemana-mana gitu kan ya. Kalau anak yang kinestetik biasanya banyak bergerak, lari dulu keluar gitu kan atau apa dulu. Jadi kita sesuaikan cara belajar anak dengan memang anak-anak yang punya kriteria seperti itu gitu ya. Kalau anak yang memang anaknya misalnya kayak gini, kamu tuh kenapa sih kemana-mana aja matanya, ibu jangan tanya kayak begitu, mungkin dia auditori, dia mendengar tapi Ya. dia memang tidak fokus terhadap hal itu gitu ya. Ya. Nah, ada anak yang ya itu kinestetik, dikit-dikit keluar dulu, alasannya bawa ini dulu. Yang penting saat melakukan aktivitas belajar, di depannya harus bersih pada anak-anak yang mungkin agak konsentrasinya pendek gitu ya. Jadi jangan ada mainan di depannya. Kalau bisa juga istilah, makanya tadi saya bilang tempat itu perlu Bu, tapi bukan permanen dalam arti harus menciptakan, tidak. Di sudut ruang kita bisa ciptakan itu menjadi ruang belajar, yang tadi saya bilang, kesiapannya. Nah Bunda harus bisa ngatur waktu, dan tetap harus tegas. Tegas di sini kan bukan galak Bunda ya, kan udah kesepakatan bersama sama anak. Oke, Ya. kalau kamu nggak mau dulu 10 menit kerjakan. Nah, nanti dilanjut lagi. Jadi kita tetap harus ngecek dia karena Bunda juga harus kerja gitu kan di rumah kerjanya. Jadi begitu mungkin ya Bu Nur ya. 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 Ya Bu. Memang apa ya, kalau di rumah ya namanya anak gitu ya, pasti Ya. banyak negosiasinya. Di sekolah pun Betul. sama sebenarnya. Betul, semua orang Ada ngalamin beberapa. begitu. Ya. Tapi belajar dari Ya, tapi sekarang kan ya. betul, betul. Bagaimanapun Ya. juga bisa kok. Tidak ada Ya, yang sulit, betul Bu. tidak ada yang bisa kalau kitanya juga berpikir itu bisa. Jangan nyerah kayak yang kemarin orang tua. Saya nyerah. Kalau res boleh, saya bilang kalau nyerah nggak boleh. Ya silakan Bu Nur. Iya, mudah-mudahan kita bisa bersama menghadapi. Ya, selanjutnya Bu, bagaimana mencegah anak agar tidak menggampangkan minta maaf katanya? Apakah normal anak mudah membantah dan melanggar aturan lalu kemudian minta maaf, gampang
gampang minta maaf gitu, lalu beberapa kali kemudian melanggar lagi gitu. Itu seperti itu gimana Bu? Iya. Apa ada pengaruh dari pola asuh juga Iya, gitu? biasanya kan kayak hal gitu, itu kan dari habit juga kan, dari pola gitu. Jadi kita udah membiasakan kalau dia melanggar, udah minta maaf, ya udah kita maafkan, baru juga berapa menit lakukan lagi gitu kan, misalnya minta maaf lagi ya. Ya kita harus kasih pengertian ke anaknya kalau memang ibu memaafkan sesuatu, kalau perilaku itu tidak diulang lagi. Itu harus ditekankan ke anak itu. Kalau berulang-ulang minta maaf kan, maaf-maaf aja itu kan hanya hanya sebagai apa namanya itu, modus gitu kan Iya. ya. Modusnya dia kalau dia ada kepepet langsung minta maaf gitu kan. Iya, iya. Itu bisa dari pola. Jadi sebenarnya kita kasih tahu kalau yang namanya minta maaf itu seperti apa. Mungkin pengertian anak karena polanya dari kecil ada kebentuk seperti itu. Kalau saya bilang maaf, jadi mama juga nggak jadi marah. Misalnya kayak begitu ya. Nah, Iya. lakukan lagi. Maaf, Ma. Jadi mamanya nggak jadi lagi marah. Itu kan bisa aja kebentuk seperti itu gitu Iya, ya. iya, iya, Mungkin iya, iya. masalah maaf itu sendiri belum masuk ke dalam pikiran anak itu sebenarnya apa Hmm. maksudnya gitu. Jadi kita harus menerangkan. Jadi Iya, kalau iya, iya. terlalu sering minta maaf itu bisa juga karena pola. Karena dia menjadikan suatu alasan kalau dia melanggar, saya bisa minta maaf langsung dan itu tuntas semuanya gitu. Iya, 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 iya. Ya, harusnya itu di-clear-kan dengan hal-hal lainnya gitu. Artinya kita memberikan, "Oke, Mama maafkan, tapi kita buat apa gitu. Gitu ya, Bu Nur ya. Iya, Jadi ke Bunda yang memang mungkin anaknya sering minta maaf, bisa itu dari pola yang mungkin tidak di alam bawah sadar. Semua pola biasanya di alam iya, bawah bawah sadar sadar ya. kita. Dan kita juga nggak mau pusing Hmm. anaknya udah minta maaf gitu kan. Tapi diulang lagi nggak sadar itu kan kebentuk diulang lagi. Iya, Jadi iya. akhirnya sebuah alasan buat anak bisa Betul, betul. melakukan itu dan Iya. nanti minta maaf gitu ya, polanya Hmm. kayak Iya, begitu. iya. Baik, baik. Ini selanjutnya Bu, dari bundanya Anindya kelas 2 Ibnu Al-Nafis, bagaimana cara memotivasi anak-anak saat mulai bosan melakukan ADL katanya, karena tugasnya merapikan kamar terus. Ya, ya kan merapikan manusiawi sekali deh. Saya aja yang ADL tiap hari nyuci misalnya atau apa kan ada bosannya juga ya. Ditunda Iya, dulu. Ya itu tadi rehat dulu. iya, iya, Nggak iya. apa-apa Bunda kalau sekali. Yang dikatakan kesinambungan intens itu oke lah sesekali mungkin anak itu capek, lelah atau pada saat tertentu nggak dilakukan, ya kita bilang, tapi tetap itu harus diingatkan. Tapi bukan berarti bahwa yang namanya ADL tiap hari gitu akhirnya bosan mereka, akhirnya gimana, ya nggak apa-apa kalau sekali-sekali itu dilanggar sih nggak ada masalah. Ya, jadi jangan kaku sekali. Ada saatnya tapi tetap ujungnya nanti dibereskan, mungkin saat itu belum dibereskan sama dia gitu. Contoh lah saya juga dari kecil dulu gitu, kalau misalnya bangun tidur, apalagi kalau lagi libur ya udah males, mendingan tiduran dulu, babalata kan di kamar tuh. Iya, Ya, iya. nanti siang kembali beres gitu. Ada saatnya seperti Hmm. itu. Jadi Iya, sebenarnya ADL itu tidak kaku ya Bunda ya, iya, bisa iya. dilakukan secara fleksibel, tapi dia tahu gitu. Intinya kan yang Hmm. melekatnya tuh bahwa dia harus membereskan itu, gitu. Tapi Hmm. kapan Iya. waktunya misalnya pada saat tertentu, ya bisa nanti karena mau tiduran dulu, atau malas sesekali membangkang, saya tugasnya dulu lagi kecil suka ngepel sama nyapu, males dulu ya nggak apa-apa lah sesekali gitu, tapi tugas itu tetap menjadi sebuah aturan yang sudah melekat dalam diri gitu. Iya, Mungkin itu iya, ya Bu Nur ya. betul. Iya. Satu lagi nih dari Uminya Abang kelas 5 Al-Khawarizmi. Ibu, daily living antar tiap anak itu berbeda-beda tergantung tingkatan usia. Tak jarang perbedaan menimbulkan kecemburuan dan berakhir keributan katanya. Pasalnya semua harus adil. Memahamkannya butuh effort yang luar biasa. Mohon tipsnya agar orang tua tetap dalam kutip waras katanya dalam usaha pembiasaan daily livingnya dan pemilihan karakternya. Iya, iya kita juga mungkin ayah bunda harus cari tips-tips sendiri yang tadi saya bilang kreatif gitu kan ya. Karena kenapa kadang-kadang memang untuk setiap anak akan beda-beda kan penerimaannya. Akan apa ada rasa kecemburuan, ada oh ini mah kok si ini mah gini ya bisa aja rolling gitu. Saya juga dulu Iya, suka rolling ya misalnya tugas saya cuci piring
aku laki-laki disuruh cuci piring katanya gitu. Ya udah, kamu nyapu. Terus hanya balik lagi. Kenapa? Karena nyapu di luar dilihat sama orang katanya gitu kan ya. Nah, bisa aja itu dilakukan rolling misalnya. Jadi tiap anak juga punya keterampilan-keterampilan lain selain dia harus cuci piring gitu kan. Bisa. Jadi ada tugas rumah, ada tugas pribadi kan yang disampaikan itu. Kalau tugas pribadi biasanya yang berkaitan dengan misalnya kamarnya sendiri, bereskan baju bekas kotor, misalnya itu kan yang sendiri. Tapi kan ada juga tugas yang kita membantu orang tua di rumah gitu ya. Yeah. Itu bisa rolling gitu. Ya, tapi kadang-kadang yang namanya anak-anak kecil ya itu proses kan semuanya nggak bisa intens terus gitu ya. Ada saatnya kalau nggak dikontrol ya berantakan lagi gitu ya. Tapi yang Yeah. penting adalah maknanya tuh udah ada di kepala anak itu bahwa dia punya tugas itu. Ya, jadi ke Bunda nggak usah jadi nggak waras ya. Di sini Ya, tetap kita waras rehat katanya. aja dulu lah, atau kita bisa rolling gitu ya. Dengan Iya, iya. anak-anak harus apa tugasnya, yang satu apa. Bisa biar mereka juga merasakan variatif nanti membantu orang tua di rumah gitu. Ya, Iya. ini tuh benar. Baik, baik Bu. Mangga, ini ada waktu mungkin 2 menit lagi ya. Ayah Bunda, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ya, ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya dengan pandemi ini hikmahnya banyak ya. Oh, Ya, banyak Bu. sekali, Betul, betul. terutama ya kalau kita karena pendidikan itu bermula dari rumah, sekarang kembali lagi ke rumah gitu ya. Hikmahnya jadi anak-anak kita dekat sama kita memang gitu ya. Terutama untuk tadi ADL-nya, mudah-mudahan bisa terbentuk menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi berkepribadian yang lebih baik lagi gitu. Ya baik, Ayah Bunda ada lagi? Sepertinya karena waktu juga ya, dibatasi waktu. Ini udah lewat dari 2 menit. Bu Selly, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Ya, saya pun sama, seorang ibu di rumah, sambil WFH juga. Lumayan memang butuh effort yang luar biasa gitu ya, untuk menyiapkan semuanya. Terutama kesiapan mental tadi gitu ya. Mudah-mudahan selama pandemi ini tidak menjadi sia-sia gitu ya apa yang kita lakukan, dan insya Allah hikmahnya sungguh luar biasa untuk membentuk keluarga yang lebih baik lagi. Dan kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan. Mudah-mudahan Ayah Bunda tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua, dan kita masih bisa melaksanakan dengan penuh semangat ya Ayah Bunda, karena walau alam ini pandemi ini berakhirnya kapan ya. Dan PJJ kalaupun nanti pandeminya masih seperti ini trennya, ya ada kemungkinan diperpanjang lagi. Ya, tugas kita sebagai orang tua dan ya guru juga sama ya di sekolah, menyiapkan bersama-sama untuk keadaan yang lebih baik lagi dalam kondisi PJJ-nya terutama gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Rika. Terima kasih Bu Selly, hatur nuhun. Jazakillah khair. Ya, Bu Rika, mangga. Ya, enggak nuhun, hatur nuhun Bu Nur, dan terima kasih sekali Bu Selly atas pemaparannya. Mudah-mudahan materi yang kita terima hari ini memberikan manfaat yang sangat besar ya Ayah Bunda untuk kita semua. Ya, kita tutup aja acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Bunda dan Ayah, mangga fotonya, videonya di-on-kan semuanya karena akan kami foto ya. Baik, mangga di-on-kan. mohon diaktifkan dahulu. Ini kita punya 3 layar ya. Kita akan mulai sebentar. Siap. Satu layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, sebentar, tahan dulu. Oke, masih ada yang belum dibuka. Oke, saya langsung saja. Ini layar yang kedua. Siap, 1, 2,
3. Dan yang terakhir. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Mangga Bu Rika. Ya, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Mudah-mudahan ini share materinya. Ya, karena sewaktu juga kita